Kasus tewasnya Putu Satria Anantarustika, taruna tingkat 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta, yang dianiaya seniornya kini memasuki babak baru. Usai gelar perkara kedua pasca prarekonstruksi, penyidik Reserse Kriminal Polrestro Jakarta Utara menetapkan 3 tersangka baru. Mereka adalah senior korban taruna tingkat 2 di sekolah calon pelaut tersebut, yakni AKA alias K, WJT alias W, dan FA alias A. Penetapan ketiga tersangka usai polisi memeriksa 43 saksi, rekaman CCTV, dan hasil visum korban. Dari hasil visum korban ditemukan luka lecet pada bibir dan perut akibat benda tumpul. 3 tersangka itu menjadi atau mempunyai peran turut serta, turut melakukan, ya dalam konteks ini orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Jadi memperlancar prosesnya peristiwa kekerasan eksesif. Bentuk 5556 ini adalah penegasan dari prinsip dari keturutsertaan dalam suatu proses pidana, ada kerjasama dan ada kerjasama yang nyata dalam perbuatan atau tindak pidana kekerasan eksesif. Saya rasa itu, terima kasih rekan-rekan. Hari ini kita melakukan proses penyidikan berikutnya terhadap 3 tersangka tambahan dan dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya sama dengan yang konstruksi pasal kemarin ya. Hanya mungkin dari pembelaan atau ada pemberatan atau pengurangan tambahan karena 55 ya. Nanti. Ini masih 15 tahun? Ya, 15 tahun penjara. Sebelumnya polisi telah menetapkan seorang tersangka atas nama Tegar Raffi Sanjaya, taruna tingkat 2 yang merupakan senior dari korban. Motif penganiayaan tersebut merupakan arogansi dan senioritas. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkomitmen melakukan reformasi total pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran guna menghilangkan tradisi kekerasan. Bahkan Menhub akan melakukan moratorium, tidak membuka penerimaan calon taruna untuk 1 tahun atau 1 angkatan. Apa yang dialami Rio akan kita kenang sebagai suatu kejadian yang mendalam dan menjadi dasar bagi kami untuk melakukan reformasi pendidikan vokasional dari Kementerian Perhubungan, merubah kurikulum dengan yang lebih humanis dan berteknologi. Anda masih menyaksikan One on One, kita masih bicara dengan pemerhati pendidikan Indra Karismiaji. Pak Indra, jadi untuk solusinya jangka baik itu jangka pendek maupun jangka menengah dan jangka panjang, ini sebenarnya memang seperti yang Anda katakan tadi ya, lebih kepada sudah dihentikan saja, ditutup, lalu pertanyaannya muncul, anak-anaknya kemudian yang sekarang sedang belajar di sana, bagaimana? Harus dipindahkan kemana? Satu, memang ini saya rasa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, Budi Karya Sumadi sudah tepat ya, ada moratorium, paling nggak tidak ada penerimaan mahasiswa baru dulu. Ini kan sudah mendekati pastinya penerimaan baru ya. Tapi itu nggak ditutup jadinya? Tetap ya, jalan tapi paling nggak sudah ada langkah lah kan gitu, ada moratorium ini. Tapi juga kita harus kaji tadi
Kalau saya sih mengarahkan memang lebih baik sekolah-sekolah kedinasan ini ditutup. Karena menurut saya ini bukan satu hal yang hanya bisa dilakukan oleh sebuah institusi. Kalau ini diserahkan ke universitas-universitas yang ada, itu malah mungkin jadi lebih baik, hasilnya mungkin lebih baik, biayanya juga mungkin jauh lebih rendah. Nah itu yang mungkin tadi saya katakan, ini waktu yang tepat nih dari hari ini sampai tanggal 20 Oktober nanti, tim transisinya Pak Prabowo itu sudah juga membahas konsep-konsep ini, ya kan? Tapi juga tolong kajiannya yang betul-betul akademis, yang tidak subjektif ya kan gitu. Karena ini kan pasti bicara kebanggaan kementerian yang udah bertahun-tahun punya ini, punya itu kan gitu. Tapi kita harus berpikirnya untuk kepentingan bangsa. Nah, kalau saya sih lebih mengarah karena kalau kita ngelihat di negara-negara lain juga sudah hanya instansi militer saja yang memang saking khususnya memang punya pendidikan yang khusus. Tapi yang lain-lain itu bisa apa namanya? Mengambil universitas, kampus sebagai bahan dari pembelajarannya. Nah, nanti sistem rekrutmennya baru kita lihat ada tentunya ada standar-standar yang juga harus dimiliki oleh orang bekerja di pelayaran, orang bekerja di penerbangan, di manapun itu. Tapi di era yang sudah sangat maju ini, saya nggak melihat kalau ini memang harus dijalankan oleh satu instansi khusus, apalagi sudah berulang kali terjadi problem yang sangat besar, yaitu kehilangan nyawa. Nyawa ini tolong dihargai lah, nyawa itu betul-betul nggak bisa kita anggap sepele ya, dan sepertinya sih pemerintah juga nggak memikirkan itu ya, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri pun tidak menunjukkan kalau ini adalah sebuah pukulan berat karena sudah berkali-kali terjadi. Sepertinya tidak ada upaya untuk menunjukkan kami yang bertanggung jawab ini, karena sistem ini kan saya juga melihat akhirnya para tersangka ini walaupun memang tindakannya sangat biadab, tidak bisa kita puji, tapi ini saya bisa melihat mereka juga bisa menjadi korban dari sistem pendidikan yang mengarah ke memang munculnya arogansi seperti ini, dan ini kan mungkin juga terjadi karena mereka itu mengalami hal yang sama waktu mereka jadi adik kelas, dan ini turun temurun kan gitu. Jadi dendam yang seperti ini terus terjadi, itu kan berarti sebuah sistem. Nah, sistem itu yang harus diubah. Salah satunya ya tadi bisa menutup sekolah-sekolah ini, kita serahkan ke kementerian yang memang ngurusin pendidikan. Karena sebetulnya kalau kita bicara konstitusi, pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar itu bunyinya pemerintah mengupayakan satu sistem pendidikan nasional. Kalau sekarang kita punya multi sistem pendidikan nasional, karena anggaran pendidikan pun tidak diatur dalam sistem pendidikan nasional satu kita. ini berarti keseluruhan baik yang spesifik tadi ya? Ya, jurusan-jurusan yang spesifik karena seperti urusan pelayaran, penerbangan betul, atau apapun itu. Minimal ada penanggung jawabnya yang jelas. Kalau ini kan jadi nggak jelas siapa penanggung jawabnya, gitu. Ya kan? Baik. Nah, kita lihat juga bahwa di dalam seperti penerbangan, contohnya, penerbangan itu akhirnya maskapai memiliki juga sekolah penerbangan yang mereka untuk hasilkan istilahnya pilot baru atau mungkin pramugara yang baru gitu. Apakah juga bisa diserahkan kepada kemudian instansi yang memang memiliki transportasi tersebut? Misalnya kalau pelayaran ya berarti ada kapal-kapal yang memang kapal tanker misalnya, mereka membuat sekolah sendiri buat yang akan bekerja dengan mereka. Jadi kalau kita bisa melihat kenapa banyak sekolah penerbangan swasta, ya kan, yang bukan milik pemerintah, kan berarti ada kemungkinan satu adalah jumlah lulusan tidak mencukupi jumlah kebutuhan tenaga kerjanya. Bisa begitu kan? Karena kita juga industri penerbangan kita juga sempat meningkat luar biasa, mungkin jatuh pas COVID saja, tapi ini sekarang sudah mulai bangkit lagi juga. Yang kedua, mungkin juga lulusan dari instansi pemerintah tersebut tidak sebaik apa yang diharapkan.
Bisa jadi kan gitu. Kenapa muncul sekolah-sekolah penerbangan swasta ini? Nah ini sama halnya juga dengan sekolah pelayaran ini. Mungkin selama ini kita mikir ya hanya satu-satunya, ya standarnya harus begitu. Tapi mungkin kita juga harus berpikir, mungkin nggak harus hanya bisa satu, bisa banyak lain dan mungkin dengan seperti itu industri maritim kita, industri pelayaran kita juga akan berkembang. Ya kan? Itu jadi kita melihatnya nggak bisa sempit. Tadi istilah saya nggak cuman memperbaiki satu genteng yang bocor, tapi kita harus berpikir semua termasuk kalau Pak Jokowi itu mengatakan kita menjadi pusat maritim dunia, itu apa yang sudah dilakukan menjadi pusat maritim dunia misalnya? Ya kan? Kalau kita cuma punya satu sekolah ilmu pelayaran, ya terbatas dong. Tapi kalau kita setiap universitas sekarang punya fakultas ilmu pelayaran dan kemudian kita juga membangun ekosistem perusahaan-perusahaan pelayaran, transportasi berbasis laut kan katanya mau ada tol laut segala macam, ya itu harusnya berhubungan. Jadi itu yang tadi saya katakan kita perlu cetak biru pendidikan ini. Jadi disesuaikan dengan bidang-bidang apa sih yang mau kita bangun, ya kan? Kebutuhannya apa? Termasuk kalau kita bicara sekolah kedinasan ini kan sekilas mirip dengan beasiswa yang bisa kita intinya kita negara rakyat memberikan dana terhadap orang-orang ini untuk disekolahkan kan gitu. Sama dengan LPDP. Betul. Kan? Secara ini saya nggak mengatakan sama persis, tapi secara global itu kan sama dengan KIP kuliah. Tapi LPDP sama KIP kuliah itu nggak pernah diarahkan untuk bidang-bidang yang memang dibutuhkan Indonesia. Kan dibebaskan. Bebas pilih. Bebas pilih. Padahal kalau di negara lain yang namanya beasiswa seperti ini selalu diarahkan pada satu bidang-bidang yang nggak populer. Zaman saya dulu di kampus saya, salah satu karena saya dulu ngambil bisnis, saya dulu kuliah di Amerika, yang beasiswa itu adalah manufacturing management dulu. Itu nggak ada yang masuk situ. Makanya dikasih beasiswa, ada beberapa anak Indonesia yang dapat beasiswa di sana, dan kemudian manufacturing management ini juga ternyata pemerintah Amerika mencarikan pekerjaannya karena dibutuhkan. Gitu loh. Jadi nggak cuman sekedar dilepas gitu. Kalau sekarang kan penerima KIP, penerima LPDP, begitu lulus kan udah terserah. Mau kerja apa enggak, mau kerja di mana, mau terus ternyata jadi driver ojol, itu pemerintah nggak mikirin. Yang penting waktu kuliah udah kita biayai. Kalau konsep membangun manusia yang benar, itu harusnya uang rakyat ini dipakai untuk kepentingan rakyat juga sampai. Jadi misalnya kita bicara era Pak Jokowi ini salah satu primadonanya kan nikel, misalnya. Siapa ahli nikel di negara kita? Ada nggak kampus yang memang mendidik tentang teknologi nikel ini? Nah, mestinya dana yang ada tadi dari Kementerian Pendidikan yang begitu besar harusnya diarahkan ke sana. Ke model-model yang ini, yang arah-arah pendidikan. Tawarkan kepada generasi muda kita, ini loh, masa depan kita akan ada di nikel juga, kita kasih scholarship ke sana. Dan kirimkan mereka ke memang lembaga-lembaga pendidikan yang khusus untuk itu. Apakah dalam negeri maupun di luar negeri. Banyak geothermal, kita nggak punya ahlinya. Padahal kita ada. Iya, gitu. Betul. Wow, baik. Wah, ini luar biasa, ini pencerahan. Dan memang seharusnya ke situ arahnya, supaya kita bukan lagi bicara soal ini ada yang mati dipukulin di situ, tapi kita bicara 10 soal 10 tahun loh, 3 kali teknologi. bahasa yang sama itu kan kalau kata Einstein itu bukti nggak waras gitu. Ini jatuh di lubang yang sama terus menerus. Ini ada hal yang salah nih berarti. Baik kalau begitu Pak Indra, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di One on One, dan sukses untuk Anda dan semoga pendidikan kita juga semakin lebih baik. Amin. Demikian pemirsa One on One kali ini, saya David Silahoy pamit. Sampai jumpa.